Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Santri dalam kajian Usulul Fiqh ya. Yang pada kali ini kita akan membahas mengenai alladzi yadkhulu fil amri wan nahyi wa ma la yadkhulu. Itu hal-hal yang masuk pada amar dan nahi dan hal-hal yang tidak masuk pada amar dan nahi. Langsung saja alladzi yadkhulu fil amri wan nahyi wa ma la yadkhulu. Itu perkara yang masuk pada amar, pada perintah maksudnya, wan nahyi dan pada larangan, dan hal-hal yang tidak masuk pada amar dan nahi. Hadhihi tarjamah. Ini merupakan tarjamah. Yadkhulu fi khitabillahi ta'ala al-mu'minin, al-mu'minun. Yang masuk dalam khitab Allah Ta'ala itu apa? Al-mu'minun ya. Al-mu'minun di sini, nah al-mu'minun termasuk juga mukminat aidon ya. Itu siapa sih yang dikehendaki dengan mukmin dan mukminat? Yaitu orang yang baligh, orang yang akal ya. Ini sudah menjadi kesepakatan ulama. Ya, kemudian wasayati al-kalam fil kufar. Kemudian akan datang yaitu penjelasan atau obrolan, perbincangan mengenai khitab terhadap orang-orang kufar, orang-orang kafir. Nah, kemudian orang-orang yang lupa sahwi ya. Nah, mungkin di sini ada kejelasan sahwi, ghafla, nisyan itu mempunyai makna satu ya menurut mayoritas ulama. Nah, kemudian di sini sedikit perbedaan mengenai sahwi, adzuhul ya. Kemudian nusya, nisyan. Lanjut saja. Wasobi, bocil ya, bocil cilik. Wal majnun, orang gila. Majnun di sini majnun itu ghairi. Berarti bacanya wal majnunu ghairu dakhilina fil khitab. Jadi orang-orang gila ini dia tidak masuk dalam khitab syari' ya. Kenapa lintifa taklif anhum? Karena ya intifa ya tidak adanya pembebanan anhum terhadap majnun. Nah, di sini wa yu'maru asahi, orang yang lupa itu diperintahkan ba'da dhihabi syahwi anhu, setelah lupanya itu hilang ya. Jadi orang lupa kemudian lupanya hilang, yu'mar diperintahkan apa? Diperintahkan apa? Bijabri khilalis syahwi ya. Yaitu bijabri khilalis syahwi, untuk menambeli ya. Yaitu yang dilupainya itu. Seperti apakah qadha ima fatahum minas sholat, seperti mengqadhi sholat apa yang ia telah tinggalkan. Ia meninggalkan sholat karena lupa. Nah, ketika dia sudah sadar, sudah ingat kembali, maka diperintahkan untuk jabr, untuk menambali atau untuk mengqadhi sholat itu. Ya, wa dhamani ma atlafahu minal mal, dan dia mengganti harta benda yang ia rusak ya. Jadi ketika misalnya ia lupa kemudian merusak harta benda orang lain, kemudian dia sadar, nah maka dia diperintahkan untuk menambeli atau untuk mengganti ya, harta benda yang ia rusak. Oke, next. Ini menjelaskan junun min awarid aliyah. Lintifai syarti taklif, tidak adanya syarat pembebanan, yaitu apa? Al-aql, al-faham, wal irtifai qalamit taklif anhum. Jelas ya. Hal kuffar mukhatabuna bi furu'i syariah am la? Nah, di sini pertanyaan, apakah orang-orang kafir itu mukhatabuna, diperintahkan atau dikenai khitab ya? Dikenai khitab itu ya diperintahkan untuk apa? Bi furu'i syariah, untuk mengerjakan cabang-cabang syariat ya. Kayak misal sholat, zakat, haji itu merupakan furu' syariah, cabang-cabang dari syariah.
Amla apakah dikenai khitab atau tidak orang-orang kafir di sini? Oh ternyata wal kufaru mukhatabuna bi furu'i syariah. Orang-orang kafir itu mukhatabuna dikenai khitab bi furu'i syariah untuk mengerjakan cabang-cabang daripada syariah. Wa bima la tasihu, di mana mengerjakan furu' syariah itu dia orang kafir itu tidak sah kecuali illa bihi, kecuali dia wa huwa al-Islam, kecuali dia masuk Islam, ya. Orang kafir itu terkena khitab untuk mengerjakan furu' syariah. Tapi furu' syariah itu menjadi sah ketika dia, ya, orang kafir ini masuk Islam terlebih dahulu. Jadi ketika misal orang kafir belum masuk Islam, kemudian dia mengerjakan furu' syariah, tidak sah, ya. Liqaulihi ta'ala, karena dawuh Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, hikayat anil kufar, ini menceritakan tentang orang kufar, ya. Cerita dari orang kufar maksudnya. Ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu sekalian fi saqar, masuk pada neraka saqar. Qalu, mereka menjawab, lam nakum minal musallin, kami tidak, gampangnya kami tidak mengerjakan sholat, ya. Nah, ini ucapan orang mukmin, ya, kepada orang kafir. Nah, jadi orang mukmin di sini apa sih ditanya, apa yang membuatmu masuk ke neraka sakor? Karena kami tidak mengerjakan sholat. Nah, dengan dalil ini orang kafir pun, ya, dikenai khitab atau diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Nah, kayak gitu. Kayak ada ayat lagi, wailul lil musyrikina alladzina la ya'tuna zakat, ya. Alladzina la yu'tuna zakat. Celakalah bagi orang-orang musyrik yang tidak membayar zakat. Nah, membayar zakat pun merupakan furu' syariah, ya, furu' syara'i'. Nah, makanya orang kafir yaitu diperintahkan untuk mengerjakan syara'i'. Nah, tapi ntar di sini menjadi perdebatan ulama, ya. Jadi langsung saja saya membacakan di sini untuk masalah orang kafir di sini, ya. Apakah dia diperintahkan syara'i', furu' syara'i' atau tidak. Nah, di sini wa fil mas'alati aqwalun ukhra. Nah, di dalam permasalahan ini ada pendapat-pendapat yang lain. Nah, ada yang mengatakan kalau misal orang kufar annahum, orang kufar apa nih berarti? Ghairu mukallafina, orang kafir itu tidak dibebani. Ini wahwa qaulu aktsaril Hanafiyah. Ini mayoritas, ya, pendapat daripada Hanafiyah, ya. Kalau misal orang kafir itu, ya, tidak terkena beban untuk mengerjakan furu' syara'i'. Nah, tapi di sini orang kafir juga apa? Annahum mukallafuna bil manhiyatun al-ma'murah. Annahum mukallafuna, orang kafir dibebani untuk bil manhiyat, yaitu menjauhi hal-hal yang dilarang oleh syariat, tapi tidak diperintahkan untuk mengerjakan yang diperintahkan. Ini riwayat dari Imam Ahmad. Ini dan sebagian daripada Hanafiyah. Nah, kemudian annahum, ada pendapat lain kalau orang kufar itu mukallafuna, dibebani apa? Diberi tugas bil ma'muras, untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan dalam syariat, dunal manhiyat, bukan yang dilarang. Nah, itulah pendapat ulama, ya. Kemudian lanjut, wa faidatu khitabihim biha iqabuhum 'alaiha. Faedah memberi khitab kepada orang kafir biha, dengan furu' syariah, yaitu iqabuhum 'alaiha. Mereka mendapatkan siksa, iqabuhum, mendapatkan siksa, mereka mendapatkan bi 'alaiha karena sebab meninggalkan furu' syariah, ya. Jadi faedahnya
khitab ini dilayangkan atau dilontarkan kepada orang kufar untuk mengerjakan sholat atau mengerjakan furu' syariah, ya dia akan mendapatkan siksa ketika dia tidak mengerjakan furu' syariah itu. Idla tasihhu minhum, karena itu tidak sah, karena mengerjakan furu' syariah itu dia tidak sah halal kufri, dalam keadaan kufur. Litawaqqufiha, karena ada yang mencegah gitu lah, ala niat, yaitu berupa niat al mutawaqqifati alal Islam, yang mengharuskan dia masuk Islam gitu loh. Jadi ya dia terkena perintah untuk mengerjakan furu' syariah. Tapi langkah yang pertama untuk si orang kafir ini, dia harus Islam dulu agar mengerjakan furu' syariah di sini yaitu menjadi sah. Nah, kemudian wala yu'akhaduna biha, dan mereka tidak disiksa lantaran meninggalkan furu' syariah, ya, ba'dal Islam, setelah Islam. Jadi orang kufar ketika dia sudah masuk Islam, ya maka ketika orang kafir ya, kemudian dia masuk Islam, ya sudah Islam kan. Nah, maka wala yu'akhaduna biha, mereka tidak mendapatkan siksa lantaran apa? Lantaran meninggalkan furu' syariah di sini, yaitu targhiban fihi, yaitu agar memberi atau membangkitkan semangat mereka masuk di dalam Islam. Ya. Jadi di sini nomor berapa ya? Nah, tapi di sini khitabnya itu kepada mereka yang kufar asliyin ya. Jadi misal saya mewarning kepada orang kufar yang asli, hei, kamu itu terkena khitab, bahwasanya kamu itu wajib untuk mengerjakan furu' syariah. Nah, tapi kalau misal kamu, syarat biar sah mengerjakan furu' syariah itu yaitu masuk Islam. Nah, kemudian kamu kalau misal meninggalkan furu' syariah setelah kamu masuk Islam, maka tidak ada siksa. Nah, kayak gitu. Tapi nggak kayak gitu juga ya. Tetap ada siksa, tapi nggak yang seberat mungkin ya. Nah, ini ditunjukkan kepada kufar asli, bukan orang yang murtad ya. Nah, jadi kufar asli ini ketika mereka masuk Islam, maka dia tidak tidak mendapatkan siksa atau tidak mendapatkan pembebanan allati tarokuha, yang mereka tinggalkan qabla dukhulihim fil Islam, ya, sebelum masuknya mereka di dalam Islam. Li'annal Islam yajibu ma qablahu. Nah, wa targhiban lahum fi dukhulil Islam, yaitu memberi motivasi ya, targhiban itu memberi penyemangat buat mereka dalam masuk Islam. Hasyiah Dimyati, Shahifah 10. Itu saja untuk pembahasan kali ini. Oh, masih ada satu lagi. Hal amru bisyai' nahyun an diddihi, apakah perintah terhadap sesuatu itu larangan untuk sebaliknya. Wal amru bisyai' nahyun an diddihi. Jadi perintah untuk mengerjakan sesuatu berarti itu larangan daripada yang sebaliknya ya, yang lawannya. Begitupun an-nahyu 'ani syai' amrun bididdihi. Begitupun larangan untuk mengerjakan sesuatu berarti perintah yang selawannya. Kayak misal saya, ya ntar ada contohnya di bawah ya. Wan nahyu 'ani syai' amrun bididdihi. Ya, ketika fa'idha qala lahu, ketika seseorang berkata kepada yang lain, uskun kana nahiyan lahu 'anit taharruk. Diamlah. Nah, ini perintah ya, uskun, diamlah. Berarti dia secara langsung
yaitu nahyan lahu anit taharruk, yaitu melarang untuk bergerak. Uskun, diam. Nah, berarti ini perintah larangan untuk diam ya. Uskun, diam. Nah, berarti sekaligus dia memerintahkan apa? Jangan bergerak. Aula tataharrak, jangan bergerak. Berarti dia pun sekaligus memerintahkan kepadanya yaitu sukun, yaitu diam. Nah, itu kayak gitu dah. Jadi al-amru bisyai' nahyun 'an diddihi. An-nahyu bisyai' berarti amrun bididdihi. Ya, kayak gitu dah. Itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya, di subscribe.